Tokoh ini sering luput dari perhatian setiap kali kita membahas Paskah. Wajar aja, dia cuma seorang figuran yang nongol sekali dalam seluruh kisah Paskah. Namanya si Anu alias nggak disebut, nggak pernah disorot, dan jelas bukan bagian dari daftar 12 murid Yesus. Tapi tanpa kehadirannya, perjamuan kudus di ruang atas itu mungkin nggak akan pernah terjadi. Siapa dia? Hanya seorang pria biasa yang bawa kendi air. Kedengarannya sepele, tapi dalam rencana Tuhan, hal yang kelihatan sepele bisa jadi kunci untuk sesuatu yang besar. Waktu itu Yesus gak bilang ke Petrus dan Yohanes, cari si A, ahli Taurat lulusan terbaik dari Yerusalem. Atau cari si B, ahli Taurat yang hafal seluruh hukum Musa. Atau cari si C, pemilik rumah besar di Yerusalem, penyumbang sinagoge terbesar. Nggak perlu juga ditanya mengenai CV pelayanannya. Apa namanya sudah viral atau sudah dikenal banyak orang, nggak perlu. Dan pria ini memang bukan tokoh agama, bukan orang terpandang, bukan orang kaya, dan bukan siapa-siapa di mata dunia. Tapi dia taat, dan itu cukup. Tuhan nggak cari siapa yang paling terkenal, Tuhan cari siapa yang mau taat. Pria itu nggak punya nama di Alkitab, tapi dia punya peran. Dia nggak tampil di depan, tapi lewat ketaatannya, perjamuan kudus dapat dilaksanakan, dan itu cukup. Kisah si Anu alias pria pembawa kendi ini tercatat di Matius pasal 26, Markus pasal 14, dan Lukas pasal 22. Pria pembawa kendi ini adalah simbol dari semua tokoh yang gak punya nama, tapi punya hati. Misal, anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Namanya gak diketahui. Pemilik keledai yang ditunggangi Yesus masuk ke Yerusalem, juga namanya gak ditulis. Lantas ada perempuan Samaria di sumur Syikar, ditolak oleh masyarakat, tapi dipilih Tuhan untuk memenangkan satu kota. Namanya juga gak disebutkan. Mereka hadir, melakukan bagian mereka, lalu menghilang dari catatan sejarah. Tapi catatan surga menyimpan nama mereka dalam tinta kemuliaan. Beda banget ya sama generasi kita hari ini. Semua orang inginnya panggung, pengen dilihat, pengen dikenal. Gak sedikit yang lebih sibuk ngebangun nama gereja sendiri daripada ngebangun tubuh Kristus. Orang berlomba tampil diri, tapi lupa tampilkan Tuhan sebagai tokoh utama. Tapi di kerajaan Allah, yang dicari bukan orang yang haus spotlight. Yang dicari adalah bejana tanah liat biasa. Pria pembawa kendi itu bejana. Dia bawa air, bukan ego. Dia bawa kesiapan, bukan pencitraan. Dan Tuhan pakai dia buat buka jalan bagi perjamuan kudus. Momen sakral yang kita kenang sampai hari ini. Jadi jangan kejar nama, tapi kejarlah peranmu apa dalam rencana Allah. Dunia mungkin gak tahu siapa kamu, dan memang gak perlu tahu. Yang penting Tuhan tahu. Surga lihat dan mencatat, dan itu yang paling penting. Amin.